Dagri bareng sama Intan. Di sini juga udah ada Mas Gita dan juga Mas Vino. Hai. Hai Intan. Apa kabar? Kak, kenapa baik. sih? Kadang Kak, kadang Mas. Lo bingung kalau mending ngomong apa gitu kan. Oh, pantas susah Hai, dapet cewek. gini aja. Paling susah mulai ya. Masa gue harus kayak Vicky Prasetyo, salam akidah, lucu kan kalau gitu. Ya udah sih, nggak usah bikin apa-apa juga. Bingung gitu, nggak ada yang spesialnya gitu. Astagfirullahaladzim, sampai ngakak ketawanya. Abisnya ada aja kalau ada Mas Iya, Vino Intan tuh. tadi gitu tuh, Apa? tadi Intan yang keren tuh. Kenapa? Makanya nggak punya cewek, belum nggak ya apa? Susah mau mulai. Susah dapet cewek, susah mau mulai. Wow. Tapi bulan September ini emang luar biasa ya. Udah masuk bulan baru, udah makin beragam semua hasil pertandingan-pertandingan kemarin. Ini juga udah mau memasuki match day ke-8. Udah seperempat jalan kayaknya udah mulai hampir-hampir kelihatan siapa yang juara. Oh enggak, ya, masih jauh. Masih jauh ya, nggak apa-apa masih jauh. Tapi kita akan bahas dulu gimana tim-tim di papan atas nih kemarin nanti next akan ada Persikabo menghadapin Borneo FC yang lagi ada di pemuncak klasemen sementara nih. Mas Vino, Iya. ini bakalan ketemu sama Persikabo kan? Nah sekarang posisinya Borneo ini kan akan main tandang. Prediksi Mas Vino seperti apa? Kan kalau di kandang udah hampir jelas ya, kayaknya serem banget gitu loh kalau Borneo. Nah kalau di tandang ini gimana nih lawan Persikabo nanti? Iya, Persikabo juga di home nggak terlalu Nggak biasa jelas aja gitu, biasa aja maksud gua. Jadi walaupun dia sempat menang juga kan, tapi kalau lihat dari game ketika menang lawan Persebaya ya, di kemenangan itu kan didapat susah payah gitu. Ya kalau boleh jujur lihat di tabel klasemen saat ini ya cukup bisa menjawab kalau nanti mungkin Borneo akan lebih unggul gitu kan. Ingat ya, Borneo akan lebih unggul gitu kalau lihat ya. ya Coach Justin kan harus ditegesin ya. Emang kenapa? Oh, jadi ingat ya, Borneo akan lebih unggul ya, bukan berarti gue menang gitu, maksudnya kayak gitu. Ya memang kalau gue lihat Mana sih Borneo? Borneo di atas, Borneo. saking nggak kelihatannya. Oh, sorry, bukan. Oh, bukan. Persikabo nomor Persikabo. 7. Oh, Itu nomor nempel 7. hijau-hijau. Iya. Terus. Iya, Borneo memang kalau gue lihat lagi datang dengan kepercayaan diri yang sangat baik, sangat confident datang ke Bogor gitu kan. Sedangkan tuan rumah si Tira Persikabo ini sedang dalam keadaan yang baik-baik aja ya, menurut gue. Selain gue mungkin banyak publik di luar sana juga yang kalau ditanya tentang ini pasti akan jawab Borneo gitu secara jujur. Apalagi mesin gol mereka lagi panas gitu kan, lagi oke. Tetapi yang menarik di laga ini justru ya antara pembuktian dua mesin gol ya, antara lokal versus asing. Dimas Derajat melawan Mateus Pato gitu kan. Ya gua sih sebagai orang Indonesia berharap Dimas Derajat bisa menunjukkan menunjukkan taji dia di laga ini melawan Borneo. Apalagi kan Sintayong juga kabarnya sedang memantau beberapa nama untuk menghuni di lini depan untuk laga FIFA Matchday nanti gitu kan. Ya gue harap Sintayong juga berharap kepada Dimas Derajat gitu dalam laga lawan Borneo dan di laga-laga berikutnya di liga gitu. Karena kalau bukan sama Dimas Derajat, kalau lihat di top list sekarang ini ya siapa lagi? Mas Paso udah kayaknya nggak mungkin ya Sintayong Mas Paso ya. Iya, Mas Gita. Tapi Mas Gita dari tadi itu senyum-senyum, Mas Gita artinya setuju ya kalau Borneo lebih diunggulkan di pertandingan kali ini? Harus setuju ya, mau nggak mau gini. Borneo kan memang diuntungkan dengan dari 7 kali main, mereka 5 kali main di kandang. Nggak usah ditanya itu. Tapi terus kalau mereka away kan mereka baru 2 kali. Kalah mengejutkan, nggak mengejutkan sebenarnya lawan Barito. Tapi kan kalahnya 1-3 termasuk telak untuk ukuran Borneo. Tapi terus memperbaiki dengan menang pertandingan kedua tandang, mereka menang 2-1 lawan Persik. Persik ada di bawah. Jadi sekarang kan ada di nomor 7 tadi Persikabo. Tapi kan Persikabo tuh jelas 4 pertandingan pertama mereka Kang Janur bisa membawa timnya 3 kali menang, 1 kali imbang. Tapi setelah mereka dikalahkan oleh Persita di Tangerang, mereka jeblok turun 3 kali berturut-turut mereka kalah. Tren ini kan bisa terus ya dengan kedatangan Borneo. Jadi ya nggak heran kalau semua orang akhirnya mengunggulkan Borneo, terlepas apapun kan. Sekarang Mateus Pato jadi top scorer ya dengan 7 gol. Walaupun tadi dengan pantauan dari Sintayong untuk mencari posisi nomor 9 di timnas yang masih dicari sampai sekarang, ini peluang bagi Dimas Derajat untuk bisa membuktikan. Bisa perform ya. Tapi membuktikan apapun kan harus diimbangi juga dengan lini belakang mereka. Yang berantakan dalam 3 pertandingan ini kan lini belakangnya Persikabo terlihat 5 gol dalam 1 pertandingan melawan Persita, itu gambaran bahwa ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Kang Janur, walaupun mereka mendapatkan 10 poin dari 4 pertandingan pertama. Ya. Tapi pelatih Borneo juga bilang kalau mereka tuh lagi benahin lini pertahanan karena baru 2 kali clean sheet kan. Ini kesempatan nggak sih bagi mereka untuk bisa clean sheet lagi, untuk bisa clean sheet lagi nantinya?
Ya menurut gua bagus sih ngejar hasil clean sheet ya. 2 gol nggak kebobolan gitu kan. Tapi kan yang paling penting dia menang gitu kan intinya. Dan dia menang tuh dengan skor yang banyak yang mutlak gitu kan, dengan skor yang banyak mutlak. Jadi itu menurut gua hukumnya ketika lu terlalu ofensif, ketika lu too ofensif, lu kebobolan 1 atau 2 pun ya sebenarnya nggak jadi persoalan sih menurut gua. Cuman ya buat sekarang sih nggak kerasa ya. Mungkin ini akan kerasa nanti di pekan terakhir ketika memang harus ditentuin dengan selisih gol. Tapi buat sekarang selisih gol buat ini ya kalau ada hasil yang menentukan dihitung dengan selisih gol. Tapi kalau buat sekarang ya menurut gua nggak ada masalah sih kalaupun dia nggak clean sheet. Tapi kan Hantan juga harus lihat golnya dari Borneo tuh memang banyak mutlak gitu kan. Karena mereka saking saking agresifnya gitu kan. Sehingga kalau lu terlalu agresif, ya sangat wajar juga kalau sekali 2 kali kecolongan gitu. Ya Mas Gita, tapi ini kan pelatihnya sendiri yang berbicara katanya ingin membenahi lini belakang. Apakah ini kalau Mas Gita sendiri melihatnya lumayan jadi concern nggak sih buat Borneo? Seharusnya kalau melihat hasil mereka nggak terlalu ya? Kalau melihat hasil mereka tidak terlalu karena mereka bisa mencetak gol dalam jumlah yang banyak ya. Artinya mereka bisa mencetak 4 gol melawan Persib, tapi juga harus diingat bahwa Persib sedang dalam dalam keadaan yang tidak benar gitu loh. Jadi nggak heran kalau jumlah golnya juga cukup banyak. Tapi kan pertandingan makin lama makin ke depan bahwa mereka akan berhadapan dengan lawan-lawan yang punya daya gedor juga sangat baik. Artinya ya benar ini lini pertahanan harus dibenahi. Tapi yang menarik kan kemarin pertandingan melawan Persis kan mereka bisa minim hanya kemasukan 1 gol dan Matius Pato nggak cetak gol ya itu ya pertandingan itu. Ini artinya siapapun pemain bisa mencetak gol, tidak melulu mengandalkan Matius Pato di depan ya. Dan kalau dilihat kan sejauh ini pembelian mereka juga cukup signifikan ya. Artinya Lillipali juga Stefano Lillipali, Vano ini berusaha untuk membuktikan bahwa dia baik bukan hanya di Bali United ya. Siapa tahu bisa jadi juara back to back ya namanya gitu loh. Katanya dia back to back. Repeat dong. Back to back. Kalau repeat enggak tahu back to back itu kaosnya nanti ada tulisan back to back. Iya ini ide juga bagus juga ya. Bapak-bapak. Kita Jangan lupa juga ada Ahmad Nur Hadianto juga. Ahmad Nur Hadianto juga di pertandingan awal-awal juga sempat ini ya ngasih menunjukkan kalau dia memang salah satu striker lokal yang harus diperhitungkan musim ini dan bisa menjadi bukti ketika memang Matius Pato lagi buntu. Ya. Tapi ini kan kalau kata Coach Justin kebobolan 2 tapi bisa ngegolin 3, you still win the game gitu kan. Orang Belanda banget tuh dia. Iya kalau kata Coach kan gitu. Nah tapi ini kalau kita ngelihat nih Borneo itu kan hebat ya. Maksudnya bisa benar-benar menjaga tren positif dan pada akhirnya saat ini bisa berada di puncak klasemen sementara. Kalau Mas Gita sendiri melihat kekuatan mereka itu apa sih? Kalau aku melihatnya kayak pertama tuh rasa percaya diri mereka bener-bener tinggi banget setelah pre-season ya kemarin. Iya, betul. Mas Gita melihatnya ada kelebihan apa gini? Iya, artinya gini, mereka kan balance antara lini tengah dan lini depannya baik sekali. Ini artinya rasa kehausan pemain untuk membuktikan juga baik. Matius Pato bagus, kemudian itu tadi Lillipali ingin membuktikan bahwa hidup berhasilnya tidak hanya di Bali United, ini dibuktikan sampai sekarang ya. Terlepas mereka hanya runner up di Piala Presiden, tapi kan mereka tidak terkalahkan di Samarinda. Kalau masuk stadion Samarinda kan ada tulisan We Are the Samarindans, itu kan artinya proudnya mereka bahwa ini stadion yang akan membahayakan lawan-lawannya dan itu terbukti sampai sekarang. Iya. Nah tapi Mas Vino, ini kan ada kabarnya, bukan kabar sih, maksudnya ini ada berita dan juga memang akhirnya ada legendnya Persib nih. Fuljovic yang akhirnya bergabung jadi dirteknya Borneo. Ini dampaknya ke depannya akan gimana nih? Iya kalau ngomong direktur teknik ya, kita nggak bisa ngomong dampak jangka pendek ya. Direktur teknik itu mengatur jangka menengah dan jangka panjang gitu kan. Kalau untuk jangka pendeknya gue rasa ya nggak akan terlihat sekarang gitu. Karena memang ya udah Borneo-nya kan udah ada sebelum dia datang. Ada Milomir Sesliha. Terus tadi gue juga sempat cari tahu, iya peran direktur teknik ini kan di setiap klub job desk-nya beda-beda ya. Ada direktur teknik yang sampai ngurusin departemen kesehatannya, sampai ngurusin ground atau facility. Ada direktur teknik yang hanya ngurusin grassroots gitu. Karena si Vlado ini yang ngurusin sampai transfer dan hal-hal teknis yang lainnya. Jadi kalau Intan tadi nanya apakah nanti Vlado akan berpengaruh, mungkin nggak terlalu signifikan ya pengaruhnya dalam jangka pendek. Tapi kita akan bisa lihat seberapa pengaruh Vladimir Vujovic sebagai direktur teknik
satu klub dalam nanti jangka menengah atau jangka panjang. Karena direktur teknik itu nggak hanya ngurusin tim senior ini, dia juga harus ngurusin semuanya dari level paling kelompok usia umur paling muda sampai mungkin EPA 20 dan sampai harus membuat satu filosofi yang tim ini miliki gitu sebagai jati diri gitu. Kalau misalnya dulu di Indonesia ada Villanesia-nya gitu kan. Nah, ini harus sampai membuat satu karakter permainan. Jadi yang bisa dilihat adalah nanti kalau Intan tanya jangka menengah atau jangka panjang. Ya mungkin ini juga bisa, ini ya Mas Gita ya, gimana caranya bisa kasih masukan untuk memperbaiki lini belakang juga tadi yang Mas Gita bilang kan itu juga perlu kan? Perlu, tapi kan itu hanya bisa terjadi di pertengahan musim ya, membeli pemain yang baru itu kan pertengahan musim. Tapi lebih ke direktur teknik kan juga terlibat dalam business development. Itu artinya perkembangan keseluruhan klub itu kan bisa berdasarkan pemain-pemain junior mereka. Itu nanti apakah nanti akan dijual untuk pemasukan klub ataukah akan digunakan untuk klub itu sendiri. Dan itu tadi Vlado ini akan terlihat di sini. Terlihat di sana nanti. Transfer. Dan Borneo juga termasuk salah satu. Menurut gue sejauh ini adalah klub terbaik yang good in business dalam jual beli pemain di Liga 1. Di Liga 1 ini ya. Oke. Nah, kalau Mas Vino tadi, Mas Vino ngunggulin Borneo kan? Ya. Berapa? Ya, gue ngulin Borneo aja gitu. Tapi akan banyak gol nggak nih? Banyak? Nggak sih, kalau untuk saat ini mungkin nggak terlalu banyak gol, tapi ya kalau nggak Borneo yang unggul ya bisa imbang aja sih. Oke, Mas Gita? Yang jelas 0-0 kayaknya enggak deh, 0-0. Yang kayaknya sih Borneo ya. Ini kan akan main di Pakansari ya, Cibinong, kandangnya Persikabo. Apa tadi mau ngomong Arsenal? Bukan, Kang Janur, mau ngomong Kang Janur tadi. Kirain mau ngomong Arsenal. Mentang-mentang sama-sama lagi dingin. Jauh. Kang Janur Arsenalnya sebelah mana? Coba Kang Janur sama Arsenal sebelah mana? Pakansari sama London jauh. Jadi gini. Gimana, Mas? Gak yakin bahwa marginnya akan gede. Artinya gini kan, apapun kan sebenarnya Kang Janur sudah memperbaiki bahwa mereka pernah dihajar sampai kemasukan 5 gol walaupun membalas dengan 3 gol. Skor seperti itu mungkin tidak akan tercipta lagi sehebat apapun Borneo, tapi untuk bisa mendapatkan poin ini akan merupakan pekerjaan yang sangat sulit bagi Kang Janur dengan performa Borneo sekarang. Oke, nah tadi kita udah ngebahas sang pemuncak klasemen sementara. Nah kalau sampai Borneo ada kepleset, masih ada nih di bawahnya ada Madura dan juga PSM Makassar ya. Tapi Madura ini bakalan ketemu sama siapa? Oh Persita Tangerang. Nah kita bahas Madura lawan Persita dulu nih, Mas Gita dan juga Mas Vino. Tapi kan kita tahu ya, ini dua-duanya sama-sama lagi dalam track dalam track yang bagus ya. Dua-duanya sama-sama di track yang bagus. Nah kalau melihat pertandingan ini Madura dan Persita kalahin Persebaya ya? Aku lupa. Persita iya. Persebaya kan? Bayangkara. Tim 2-3 ya, dalam pertandingan yang sempat ditunda 2 kali 30 menit ya karena hujan waktu itu. Iya. Ini salah satu tim yang gua anggap sangat mengejutkan ya. Performanya sampai sejauh ini 5 kali menang, 2 kali kalah. Dan kalah 1 kalinya dari Persebaya, kalah keduanya dari Persija dengan margin 1 gol. Dan 1 gol itu terutama lawan Persija adalah ya seharusnya itu imbang ya. Mereka dapat penalti walaupun itu memang penalti, tapi seharusnya mereka bisa menahan imbang Persija. Mereka mengimbangi Persija hampir selama 90 menit pertandingan. Jadi ini apapun ini tim yang layak diperhitungkan. Tapi balik-balik lagi kayak musim lalu ya. Persita selalu di awal-awal musim seperti diperhitungkan walaupun kemudian nanti keteteran di tengah-tengah. Tapi ini gambaran bahwa mereka memang sangat baik dan ini pantas mereka sekarang menjamu Madura United dan peluang mereka sama besarnya dengan Madura United di pertandingan kali ini. Mas Vino, tapi setuju nggak sih melihat performa Madura United selama sampai minggu kemarin akan imbang Persita dengan Madura? Tadi Mas Gita melihat kan peluangnya imbang nih. Kalau gue sih melihat bahwa Persita bisa loh, karena gue melihat kayak Persita lagi dalam tren yang baik ya, dalam tren yang baik. Karena Alfredo Vera tuh pelatih bagus menurut gue. Alfredo Vera tuh pelatih yang pelatih bagus sih, gimana sih dia bawa Persebaya waktu itu yang baru dibuat dari Liga 2 langsung naik ke Liga 1. Persipura dengan TSC-nya dia bawa naik sebenarnya berhasil gitu kan. Bahkan di periode keduanya di Persipura Alfredo Vera itu di periode keduanya di Persipura Alfredo Vera dengan sangat mengejutkan memberi nafas Persipura hingga pekan terakhir gitu, yang dimana banyak prediksi bahwa Persipura akan degradasi di pekan ke-33 lah, 32, memberi nafas
Persipura hingga pekan ke-34 yang dimana kalau dia sebenarnya datang aja laga lawan Madura, Persipura mungkin masih ada sampai hari ini. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah ya mungkin di Bayangkara dia kalau gue boleh bilang jelek ya nggak jelek-jelek banget Alfredo Vera. Sebenarnya ini pelatih kalau memang didukung dan diberi apa yang dia butuhkan gitu kan, dia nggak akan pernah ngecewakan gitu kan. Dan Madura perlahan-lahan performanya ya stabil sih. Jadi kalau gue lihat nanti laga lawan Persita, jujur gue sih lebih mengunggulkan Persita ya. Lebih mengunggulkan Persita? Lebih mengunggulkan Persita. Oh, dengan kondisi sekarang. Wow, hebat ya. Dua pandit kita mengunggulin Persita loh. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Tapi Mas, ini yang menarik juga adalah Madura United tidak pernah memakai kiper yang itu-itu aja. Ya, 2 kiper ya selalu dimainkan. Iya, Tapi selalu. Kayak kita nggak bisa nebak gitu. Ya, kalau itu aja 4 pertandingan pertama kan mereka pakai Randy Oscario ya. Hasilnya adalah 3 kali menang, 1 kali imbang, dengan 2 clean sheet. Terus kedua dia pakai Miswar Saputra, mantan PSS, 3 kali main sejauh ini, 1 kali menang, 2 kali menang, 1 kali kalah. 1 kalahnya mengejutkan lawan Persis dan belum pernah clean sheet sama sekali ya. Tapi mereka masih punya kiper ketiga yang terlepas apapun Persiraja musim lalu tersingkir, ini salah satu pemain terbaik dari Persiraja ya. Kuba, Farul Rozi Kuba. Jadi memang sulit ditebak karena kemampuan 3 kiper ini yang sama-sama baiknya. Iya. Tapi ini kan maksudnya menarik adalah jarang klub itu merotasi kipernya tuh jarang kan. Rata-rata mereka tuh kayak make satu nama yang udah mereka anggap ya udah dia percaya gitu. Nah, tapi kalau melihat Madura ini tujuannya kenapa nih Mas Vino nih? Kalau lihat ini justru bagus ya karena kan 2 bahkan 3 kiper mereka yang mereka punya ini adalah dengan levelnya tuh sebenarnya dia kiper utama ya, kiper pertama Mas ya. Dengan adanya yang kayak gini kan ngebuat kiper tuh ya kiper tuh nggak bisa ngerasa aman gitu kalau dia akan dijamin di musim di pertandingan berikutnya, di persaingan seperti ini kan yang bikin pelatih kipernya sendiri si Bardi kan. Kalau dia memang sengaja bikin persaingan itu di antara kiper itu sendiri supaya memang ya bikin persaingan yang positif, dan itu udah dimulai sejak latihan di latihan. Jadi di latihan tuh Bardi ngelihat mana kiper yang ready, mana kiper yang siap. Sebenarnya ganti-gantian kiper kayak gini ini baru 8 pekan. Gue masih mau lihat dulu beberapa pekan berikutnya apakah memang konsisten Madura merotasi kipernya ini, atau mungkin nanti Madura akan menemukan siapa yang sebenarnya jadi kiper utama gitu kan. Karena di awal musim seperti ini gue tuh inget ya, dulu pun pernah dilakukan sama Persib dengan ganti Madeo Irawan, terus ada Nasir gitu kan. Kemudian tahun lalu Wawan Hendrawan dan Nadeo juga di Bali United. Dan Borneo pun sempat dulu ada Rido dengan Nadeo gitu kan. Nah itu termasuk melakukan rotasi juga, ganti-gantian. Nah ini yang menarik, gue mau lihat Madura nanti sekonsisten apa dengan rotasi ini, atau bahkan dia justru menemukan pemenangnya sebagai kiper utama. Apakah Miswar ataupun Randy Oscario atau bahkan Kuba yang bisa step up. Karena kalau lo tahu tahun lalu Persebaya pun siapa yang nyangka Andika kiper ketiga bisa jadi kiper utama. Bisa jadi kiper utama pada akhirnya. Emang ini krusial banget ya posisi kiper ini, dan ini hebat melihat Madura akhirnya berani merotasi kipernya. Setelah Madura di bawahnya ada PSM Makassar yang punya poin yang sama juga ya dengan mereka. Baru 6 kali main tapi dia. Iya, bakalan ketemu sama Persik ya. Sama Persik. Nah, tapi kan ini kita tahu tren PSM baru saja menang kan di Liga. Terus Persik ya kita tahu juga ya hasil Persik sampai saat ini seperti apa. Nah, Mas Gita, tapi kalau Persik itu melihatnya sebagai juru kunci dengan kehadiran pelatih baru, udah ada impact yang terlihat belum sih? Belum terlihat impact sekarang. Bahkan kalau kita lihat kan mereka mengecat pelatih setelah pertandingan ketiga, terus dipegang oleh caretaker, hasilnya masih sama aja. Mereka sampai sejauh ini baru dapat 1 poin ya. Dari 7 kali main, 6 kali kalah. Apa tadi istilahnya Intan di awal tadi sama Vino tadi apa? Apa sih, lupa yang mana? Yang nggak punya pacar tuh. Pantesan susah dapet cewek, nggak berani memulai. Ya, ini juga mereka tidak berani memulai menang. Kalau ini bukan nggak berani memulai, mau Mas Gita, tapi susah. Ya, itu tadi ya gambarnya bahwa pelatih ini harus bekerja demikian kerasnya karena mereka ada di posisi terbawah dengan hanya 1 poin, belum pernah menang sama sekali, dan ini pasti akan sangat mempengaruhi mental pemain karena
nggak mungkin ganti pelatih mereka langsung lihat aja Persib ganti pelatih kan nggak langsung nyambung permainannya jadi bagus. Iya. Dan ini tapi waktunya kan singkat ya, harus ngadepin PSM Makassar. Ya yang lagi bagus-bagusnya. Yang lagi bagus-bagusnya. Ini gimana nih Mas Vino? Di PSM pasti datang ini ya, tuh lihat papannya. Kurang satu ya PSM ya? Papan kasih 4 besar. Tim luar Pulau Jawa loh. Iya, betul. Madura bukan Jawa kan? Madura bukan Jawa kan? Pulau Madura kan? 4 tim luar Pulau Jawa. Kalimantan, Madura, Sulawesi, Bali. Hebat. Nah, ya PSM sendiri abis ngalahin Persib Bandung dengan skor yang fantastis, ya 5-1 ya? Iya, 5 gol. Ya pastilah dia punya kepercayaan diri yang oke, datang ke Kediri apalagi lihat Kediri juga lagi gak baik-baik aja, dan sebenarnya tapi kan ini dia main away ya. Dia main away ya. Masih ada celah lah buat Persik Kediri untuk setidaknya membatalkan kemenangan PSM dulu nih. Membatalkan imbang gitu kan, atau ya harapannya ini bisa jadi momentum bangkit buat Persik Kediri gitu, bangkit. Apalagi kalau nanti misalnya Persik Kediri bisa ngalahin PSM, ya apa ya, kepercayaan diri yang sedang baik-baiknya malah bisa pindah ke kubu Persik Kediri, karena yang mereka kalahin adalah tim yang sebenarnya lagi baik-baik aja, PSM gitu. Jadi bisa nggak nih Persik Kediri memutus momentum dari PSM dan memindahkan momentum baik itu ke Macan Putih gitu. Tapi buat PSM datang ke Kediri, gue rasa ya nggak ada alasan juga buat pulang tanpa poin gitu. Iya, betul. Ya, Mas Gita tadi kan sempat ngomong masalah mental ya bagi Persik Kediri. Apakah ini yang harus dibenahi oleh pelatih? Iya, benahin tapi itu proses. Ya? Benahin kan tapi itu proses pasti dan tidak akan gampang gitu. Dan kalau kita lihat bicara lawannya apalagi ya. PSM ini balance di semuanya, tengah oke, depan apalagi ya William Pluin, kemudian Yakob Sayuri dan bahkan Everton kemarin dicadangkan ya. Everton nggak ada waktu lawan Persib, mereka dengan 3 pemain depannya Ramadan Sananta tuh mereka bisa obrak-abrik Persib dengan sangat baik ya. Kemudian Persib hanya bisa bikin 1 gol, walaupun itu gol indahnya Mark Locke, mereka nyaris tidak bisa membuat peluang terbuka di kotak penalti. Kenapa? Karena 3 center back-nya PSM bermain sangat baik, terutama Yuran Fernandes yang mematikan Ciro Alves ya. Dan ini yang akan sangat sulit bagi Persik Kediri untuk bisa menembus pertahanan PSM. Ya, baru kemasukan 4 gol loh dalam 6 pertandingan yang terbaik bersama Persija. Iya, nah tadi Mas Gita kan sempat bilang di lini depan, lini tengah, lini belakang PSM oke semua. Nah kalau Mas Vino sendiri melihatnya PSM ini artinya sampai saat ini masih baik-baik aja ya? Maksudnya belum ada perlu yang dibenahi? Ya kalau gue lihat ya dibenahi buat putaran kedua gitu atau gimana? Ya kalau buat yang dibenahi sekarang saat ini baik-baik aja. Saat ini baik-baik aja. Justru kan yang dibikin, yang gue pernah bilang ya, rohnya itu kan ya William Pluim gitu kan. William Pluim, dia pemain yang udah ada dari Liga 1 awal-awal 2017. Menurut gue Pluim ini ketemu lagi nih form terbaiknya di bawah Bernardo Tavares. Nah jadi kalau intananya yang perlu diperbaiki apa ya? Nggak ada ya? Ya belum ada gitu. Kalaupun ada yang harus diperbaiki ya nanti gitu. Dia harus beli banyak pemain lagi, karena ya nggak bisa sih mempertahankan dengan skuad tipis ini untuk satu musim kompetisi full. Walaupun keadaannya sedang baik-baik aja ya, itu dia benar kan kata Intan tadi. Belum cederanya, ini belum aja ada badai cedera nih. Coba kalau udah ada badai cedera ya bisa kayak Liverpool juga. Harus ada ini, kalau Persik mau menang mereka memang harus mengharapkan ada yang cedera atau kartu merah. Contohnya adalah mereka PSM kan nggak terkalahkan di Liga sampai sejauh ini. Mereka kalah di AFC Cup kemarin. Kenapa? Karena nggak ada Yuran Fernandes, nggak ada Agung Manan pada saat itu lini belakang mereka. Nah harus seperti itu. Dan itu tadi yang Vino bilang, kalau sampai ada yang cedera atau terkena kartu merah, ini dampaknya akan sangat besar buat PSM. Berarti next-nya ini sebenarnya justru harus dibenahi adalah kedalaman squad mereka ya. PSM nggak bisa terlalu confident dengan squad mereka yang sekarang. Squad mereka yang sekarang lagi baik-baik aja gitu. Akan sangat tidak baik jika memang ada yang cedera panjang, ada yang kartu merah gitu kan. Nah itu kan belum terjadi aja gitu kan. Karena kompetisi masih panjang kompetisi banget masih panjang gitu kan. Ya harus belajarlah dengan klub sepak bola di Eropa, gimana klub-klub yang dengan skuad tipis tapi berkualitas ujung-ujungnya ya digerogotin juga sama cedera gitu. Contohnya tahun lalu lah misalnya Bali United kan berantakan di awal. Terlepas mereka main di kandang sendiri kan skuad mereka tebal. Nah tebal itulah yang kalau kita lihat sekarang lah Bali United yang ini nggak beres, 1 pemain masuk. Dan masuknya tuh bisa yang aneh-aneh nggak ketebak sama kita gitu. Jadi
itu gambaran bahwa itu squad itu sangat tebal. Nggak kayak Liverpool ya tadi Mas Vino bilang. Iya. Cuma jangan tahu Liverpool dong. Apa dong? Apalagi yang kayak gitu ya? Kalau Arsenal gimana nih? Aman-amannya juga di atas. Itu kan itu badai cedera juga itu. Kita nggak perlu bahas itu. Bukan. Ini tapi artinya ada satu nama tapi juga yang menarik perhatian tadi Mas Gita sempat katakan ya, Yakob Sayuri. Iya, Ini perlu betul. diawasin banget dong bagi Persib. Iya, terus terang gue rada surprise ya dengan Yakob Sayuri. Artinya dari sisi kiri dia bermain kemarin kan gol pertama itu dia buka dengan gol yang sangat spektakuler lawan Persib. Kemudian gol kedua itu kan terlepas dari opening yang dilakukan oleh William Pluim, semuanya kan asis datang dari dia. Ini artinya pemain yang punya kemampuan. Bahkan 3 dari 5 gol PSM itu hasil dari Yakob Sayuri. Sama dengan 3 dari 5 gol PSM itu kerja keras dari William Pluim juga. Jadi itu tadi di lini depan itu mereka sangat nyetel sekali. Jadi kalau tadi itu skuad mereka tipis di tengah dan di belakang, depan itu mereka punya cadangan kayak Everton pun bisa dicadangkan. Ya nggak salah sih kalau PSM apa ya, mempertahankan mati-matian Yakob Sayuri, karena memang kalau bilang Yakob Sayuri diincar Persija ya benar diincar Persija gitu. Sampai akhirnya Persija mempertahankan Osvaldo Hai. Itu kan karena mereka nggak dapat Yakob Sayuri, dan Yakob Sayuri ini kan performanya di musim lalu di akhir musim juga sempat agak melempem ya, agak kurang gitu kan. Terus akhirnya dia bisa step up lagi di awal musimnya sama Tavares. Ya ini bisa jadi prospek cerah sih buat timnas, bahkan gue bisa gue memprediksi kalau memang Yakob harusnya bisa dipanggil ya. bisa dipanggil ya. stable sekarang, dia mungkin bisa dapat satu tempat di AFF. Ya apalagi tadi Mas Vino bilang lagi dilihat juga kan sama coach. Nah tapi Mas Gita, ini kok bisa betah banget sih Yakob Sayuri ini di PSM? Pasti banyak dong dengan pemain sekelas dia, dengan permainannya itu juga ada lah yang mengganggu, menggoda-goda. Itu tadi Vino bilang udah Persija. Persija. Sampai kapan PSM akan bisa bertahan? Karena kan Liga Indonesia mengenal pergantian pemain bisa dilakukan di tengah musim ya. Dan gangguan tengah musim itu yang bisa membuat berantakan. Bayangkan tim yang sudah tipis ini kehilangan satu pemain lagi dengan gangguan apapun kan pasti akan sangat nggak bisa kan mencegah pemain keluar kalau memang sudah waktunya bahwa diperbolehkan secara peraturan liga untuk dia ditarik oleh klub lain. Oke. Dia tuh udah diinginkan Persija. Persija ya. Sampai Persija akhirnya mau ngelepas Osvaldo Hai itu. Awalnya dia mau lepas Osvaldo Hai karena Yakob Sayuri nggak dapat, beberapa incaran lain yang nggak dapat. Ya udahlah akhirnya Osvaldo Hai dipertahankan. Osvaldo Hai malah cedera. Kenapa kecewa banget Mas Vino? Iya maksudnya dia ibaratnya jadi nggak dapat apa-apa aja gitu. Jadi nggak dapat apa-apa aja gitu kan. Iya. Oke, ini juga menarik banget kan. Tunggu sebentar. Berarti ini ngunggulinnya PSM ya dua-duanya ya? Iyalah. Iya. Oke, semuanya ngunggulin PSM. Oke, nah ini juga ada pertandingan big match juga yang dihadirkan. Ada 2 big match nanti antara Bali ketemu sama Persija dan juga ketemu sama Persebaya. Persija ketemu sama Bayangkara FC. Nah ini Bali sama Persebaya dulu nih. Ini sama-sama punya modal yang positif. Prediksi Mas Gita antara Bali melawan Persebaya kayak gimana? Ini tren. Ini berat. Trennya soalnya lagi bagus dua-duanya. Apapun ya. Tadi Persebaya berapa ya? Persebaya di klasmen 1-0 terakhir. Dia menang 2 kali berturut-turut 1-0 lawan PSIS. Ini dia kita lawan PSIS dan lawan PSS. Ini artinya walaupun mereka masih ada di urutan ke-8 dengan 3 kali menang, 1 kali imbang dan 3 kali kalah, tapi 2 pertandingan terakhir yang harus dilihat bahwa mereka mencatat kemenangan. Ini yang artinya ya balik kayak musim lalu dengan pemain-pemain yang sudah ditinggal banyak pemain. Coach Aji bisa pelan-pelan untuk membuat timnya jadi lebih solid. Ya tapi Coach Aji ini hebat ya, maksudnya salah satu coach yang bisa ngebangun tim dengan pemain muda, dengan pemain-pemain baru yang gimana caranya mereka bisa langsung nyetel ya Mas Vino ya? Iya, salah satu yang bisa dijadiin bukti keberhasilannya kan tahun lalu ya. Tahun lalu. Tapi sekali lagi ini baru berjalan beberapa musim gitu kan. Kalau pertanyaan itu akan terjawab nanti mungkin di pertengahan musim atau mungkin di 3/4 musim ya, di 3/4 musim. Apakah Coach Aji masih bisa mengikuti langkah yang dia lakukan di musim lalu atau enggak? Gue belum bisa menilai di musim ini gitu, karena performanya Persebaya pun masih ups and down gitu kan. Jangan-jangan nanti walaupun mereka main di home gitu kan, ya Bali United bisa melakukan perbuatan yang sama kepada Persib Bandung, menghentikan 2 kemenangan in a row. Ketika Persib Bandung menang lawan PSIS, menang away lawan PSS, sama ya, diberhentikan kemenangannya, kalah di kandang. Ya ini masih jadi kemungkinan bahwa Bali United bisa aja menghentikan
euforia kemenangannya Persebaya selama 2 pertandingan berturut-turut sama lawannya PSIS, Sama PSS. Sleman. Nah, udah gitu Bali United bisa aja nasibnya sama kayak Persib, kemenangannya di stop kalah di kandang. Nah, kalau Intan tanya tentang pemain muda itu gitu kan, ya gue masih belum bisa menjawab. Tetapi Aji pernah berhasil, ya jawabannya musim lalu gitu kan. Pertanyaannya apakah dia akan berhasil musim ini, itu baru bisa jawab mungkin setengah musim atau 3/4 musim. Apakah Persebaya bisa bersaing di papan atas dengan skuad yang seperti ini? Kalau bisa bersaing di papan atas, berarti memang Aji adalah masternya untuk memanfaatkan skuad-skuad muda, atau bahkan ya Aji itu udah level direktur teknis, udah bisa nyiptain filosofi bermain Persebaya siapapun yang mainnya gitu kan, dengan skuad muda yang dia punya gitu, dengan skuad, dengan keterbatasan skuad yang di Persebaya punya. Ya, tadi Mas Gita, Bali bisa menghentikan kemenangan Persebaya di 2 kemenangan kemarin. Bisa banget ya Mas Kali ya. Kalau misalnya melihat bagaimana, kan kita tahu ketebalan skuad. Agak ragu awal-awalnya dengan Bali, karena kalau dalam 3 pertandingan kan 4 pertandingan mereka 2 kali menang, 2 kali kalah, bahkan mereka kalah dari Arema di kandang sendiri. Tapi kan mulai 5, 6, 7 mereka catat kemenangan 3 kali berturut-turut. Kemudian lawan Persib itu permainan terbaik mereka kelihatan lah, sama dengan di 30 menit babak kedua lawan Persija mereka main bagus. Jadi itu tadi balik lagi, tim ini tebal, tim ini punya kedalaman squad yang baik, bahkan cadangan siapapun bisa dimainkan. Nah, kalau kita lihat bahkan Irfan Jaya ya kadang-kadang masuk sebagai pemain cadangan, Lerby bisa masuk sebagai pemain cadangan. Jadi artinya semua posisi ada pelapisnya. Ini yang membuat mereka bukan cuma tebal, jadi sulit ditebak. Ini kan laga lawan Bali United bukan antara match antara tim muda dan tim usia matang Bali United senior, tapi antara pengalaman dan tim yang sedang diterpa mentalnya Persebaya itu. Apakah mentalnya Persebaya cukup kuat untuk melawan pemain-pemain Bali United yang secara pengalaman ya di atas kertas ya jelas lebih berpengalaman daripada pemain-pemain muda Persebaya. Apalagi dia nggak banyak merombak kan si Bali United masih dengan winning timnya. Merombak enggak, nambah iya. Betul. Dan kalau orang bilang bahwa ini tim yang sudah jadi satu dalam 2 tahun terakhir, bahkan 3 tahun terakhir, memang ada sisi buruknya, semua jadi tahu mereka. Terus balik lagi, kayak waktu lawan Persib, mereka kan kehilangan Nadio di babak pertama karena kartu merah. Rido yang jadi penggantinya juga sama dengan tahun lalu ya, mereka kehilangan Wawan karena suatu dan lain hal, tapi Nadio bisa menjadi pelapis, bahkan penjaga gawang inti sekarang. Dan sekarang Rido juga melakukannya. Iya. Kehilangan Wawan yang waktu itu berantem ya? Iya, betul. Sama Pacheco ya. Bahkan ya waktu Nadio lagi sama utama terus tiba-tiba dipanggil timnas ya ada Wawan. Iya. Ini berarti kan kalau Bali ini kan nanti cuma kehilangannya Nadio doang. Kenapa sih? Bahkan pada saat mereka kehilangan William Pacheco melawan Persib kan mereka bisa punya penggantinya yang sama baik. Ini kayak sekarang ini kan kehilangan Nadio doang, dengan adanya Muhammad Rido. Kalau kita lihat yang tadi Mas Gita juga katakan tadi performanya ya nggak ada masalah berarti juga berarti. Iya, mungkin dari sisi keagilitasan sekarang Nadio di atasnya Rido. Tapi kan Rido juga punya pengalaman ya di klub-klub besar liga, pernah jadi penjaga gawang tim nasional juga. Jadi ya sama lah. Tapi Rido sama Nadio tuh siapa sih yang lebih senior? Apa sama? Rido lebih senior. Oke. Murid Rido. Tapi kan sekarang kadang guru harus melepaskan posisinya ke murid. Murid. Ini kayak nanti kita bahas ya itu ya, soal guru sama murid ini kayaknya akan ada yang ketemu nih nanti. Iya betul. Jadi coba deh kalau Mas Gita sama Mas Vino ini lebih ngunggulin siapa? Bali, aku sih. Tegas banget. Sama. Bali juga. Sama. Bali. Sama. Mungkin ya bisa imbang juga. Mas Gita nih tadi ragunya sama siapa sih? Enggak, ragu dengan Bali di 4 pertandingan awal. Kok mereka sempat kalah dari Arema di kandang sendiri. Tapi kan terus setelah itu Bali membaik ya. Apalagi pertandingan melawan Persib itu gambaran bahwa mereka ya bangkit lagi. Di bangku cadangan mereka kan ada pelatih yang benar-benar ya punya kualitas untuk bisa membuat perubahan di saat yang dibutuhkan. Siapa tuh? Pelatih. Pelatih yang apa? bisa merubah Teko. Gue kira asistennya. Kan tadi udah disebut. Kira asistennya. Oke, nah terus ada juga Persija lawan Bayangkara FC ya. Ini kita pindah. Ini masih big match ya? Masih disebut big match ya Bayangkara? Iya, kayaknya udah enggak deh. Gitu sih. masih kita masih big match dong. Ini Persija akhirnya menang pertama kali di kandangnya Arema setelah sekian lama. Iya, berapa betul. lama ya? Lupa. 19 tahun. 19 tahun ya. 2003 berarti ya. 2003 ya. Di kandang Arema ya. Iya, di kandangnya Arema maksudnya. Ini
pertama kalinya. Nah, tapi kalau melihat Seumuran Persija- anak lu ya 19 tahun? Gue 17 tahun. Oh, dikit lagi. Dikit lagi berarti. Mas, tapi kalau ngelihatnya apakah tren positif Persija akan berlanjut nih ngelawan Bayangkara FC? Harusnya berlanjut ya. Terlepas apapun. Kenapa? Kan Karena melihat- empat pemain asing itu kan pelan tapi pasti kan ya itu tadi Thomas Doll bisa membawa mereka belum pada performa puncak mereka tapi pelan udah mengarah ke arah sana ya. Kramencic juga bikin gol. Terus kalau kita lihat siapa Yusuf Abdullah Helal Yusuf bisa Helal. juga memberikan permainan yang sangat baik. Kudela ya jangan ditanya di lini belakang ya dikawal dengan sangat baik oleh mereka walaupun ya pelan ya agak pelan untuk ukuran high profile-nya keempat pemain ini. Iya. Kemarin Mas Gito juga sempat bahas ya. Mereka kayaknya kok lambat gitu. Iya untuk, lambat ya. Atau mencoba. tekanan dari klub lain dan segala macam dan mudah-mudahan lah puncaknya dan sama-sama puncaknya adalah pada saat Luis Milla juga bisa membawa Persib ke performa yang sama. Jadi di Oktober nanti mereka ketemu Seru ya? akan sangat seru. Seru, Iya. iya. Mas Vino ngelihatnya apakah Persija akan terus berlanjut tren positif ngadepin Bayangkara? Bayangkara kemarin kalah kan yang lawan Persita. Ya, kalah 2-3 ya. Ini justru malah jadi ujian buat Widodo ya, pelatih Bayangkara. Apakah dia akan menyusul pelatih-pelatih yang udah Jadi pelatih ke-6 ya, jadi ya. ke-6 yang udah diputus kontraknya oleh tim Liga 1 lainnya gitu kan. Ya kalau ngomongin Persija ya semua sepakat pasti Persija lagi performa yang terbaiknya ya sekarang gitu kan. Yang kalau mau lihat ya kita lihat lawannya Bayangkara ya, gimana Bayangkara ini apakah bisa balik ke performa seharusnya dia di setiap musimnya kan. Dia kan selalu diunggulkan gitu ya untuk ada di tangga juara. Nah momentum ini nih yang dinantikan lawan Persija nanti gitu kan ya. Gimana nasib Widodo setelah laga melawan Persija itu kan. Ya kalau misalnya Bayangkara bisa minimal dia mempersulit Persija aja dengan gak menang atau 0-0 yang jelas mungkin Masih bisa bertahan. iya, suhu di bangkunya Widodo akan merendah sedikit jadi lebih dingin gitu kan. Tetapi kalau kalah gitu kan ya siap-siap aja gitu kan. Bayangkara harus mulai memantau siapa suksesor daripada Widodo gitu kan. Karena jujur datangnya Widodo ke Bayangkara ini kan membuat membuat ekspektasi manajemen terhadap Bayangkara ini tinggi karena Widodo kan dianggap pernah berhasil sama Bali United, sama Persita gitu kan. Pemain-pemain yang didatangkan adalah pemain pilihan dia, asistennya juga ya pemain asisten dari dia gitu kan. Ini klub juga disupport dengan fasilitas yang oke lah, apa kebutuhan-kebutuhan yang dia mau disediakan. Jadi kalau misalnya sampai nggak berhasil gitu kan, ya sayang banget gitu kan. Jadi lawan Persija nanti ya penentuan buat legenda macan Kemayoran ini, Widodo. Tapi aku tuh kemarin tuh lupa deh, dia masalahnya kenapa sih Munster tuh diganti? Ya Munster ini kan udah beberapa musim juga nggak seperti yang diharapkan ya. Mungkin Bayangkara kurang impresif ya. aja Nggak ya. bisa yang diharapkan, nggak bisa bawa Bayangkara Bersaing untuk jadi juara. setidaknya untuk masuk ke FC Cup gitu kan. Karena kan Ada di posisi ketiga terus ya. posisi ketiga. Karena kan suka nggak suka juga Bayangkara 2017 adalah juara gitu. Yang diharapkan kan setelah juara itu dia tetap ada di 2, 1, 3. Tapi ini justru setelah dari Simon McManamy ya Munster nggak bisa bawa Bayangkara terus bersaing di papan atas. Bahkan ada musimnya apa gitu gue lupa. Dia tuh ya merosot aja ke papan tengah gitu kan. Nah kan masuk Widodo ini kan artinya ngerombak tim banyak banget kan. Munster dengan Simon itu kan keluar juga kan dari Bayangkara. Ya keluarnya Jajang Mulyana juga kalau boleh gue berpendapat mungkin salah satunya dengan dengan lepasnya itu ya. Munster dan Simon, gak adanya Munster atau Simon gitu kan. Ya masuk ke Widodo ini kan kayak mau bikin satu legacy atau pakem baru di Bayangkara ini. Dan ya ujiannya di musim ini gitu. Apakah Widodo berhasil atau enggak. Nah laga lawan Persija nanti Juga jadi ujian berat bisa ya. jadi ujian buat Widodo. Iya. Mas Gita, tapi kita ngeliat Behrens tuh udah mulai latihan ya. Berarti nanti bisa diturunkan Ya, dong harusnya lawan bisa Bayangkara. ya. Terlepas apapun kan sebenarnya yang menarik adalah duel di depan Eze Jari, kemudian Kramencic ya. Dan artinya Eze Jari pun Kramencic perlahan tapi pasti ya, baru 2 gol. Tapi dia kan bikin gol penting lawan Arema. Eze Jari belum bisa membuktikan seperti halnya dia bagus di Persik Kediri musim lalu. Terlepas Kediri ada di papan bawah, tapi kan dia secara personal dia baik. Dan itu yang harus coba dipatahkan. Kalau tadi Vino bilang Paul Munster ya, artinya kemarin kan pada saat putaran-putaran terakhir di Bali itu kan banyak pertandingan di mana Bayangkara
tidak expected draw. Kemudian harusnya mereka draw, mereka kalah. Ini yang kemudian membuat Persib yang baik di 8 minggu terakhir menyalip mereka untuk urutan kedua. Nah itu tadi yang pasti akan membuat manajemen tidak puas dan harus diganti. Tapi digantinya itu tidak menjadikan Paul Munster hilang, justru menghilangkan sisi monster dari Bayangkara sejauh ini. Mereka seperti banyak sekali pertandingan-pertandingan penting yang dimana mereka kalah. Contohnya bukan saja lawan Persita yang memang lagi bagus, lawan Persis yang 4 kali kalah berturut-turut, mereka pun kalah 0-1 untuk mencatatkan kemenangan pertama Persis saat itu. Oke, nah tapi kalau Mas Vino artinya lebih mengunggulkan Persija? Ya, kalau lihat dari performa Persija ya jelas lah. Persija. Mas Gita juga ya? Iya. Sama, Persija juga. Oke. Nah tadi kan kita, kenapa? Sama terus kita ya, kapan kita nggak sama ya? Susah, ngelawan dong gua orang tua. Kan gue sulit memulai. Gak bisa mulai, ya ampun Mas Vino. Ih, ganjen banget sih, sumpah. Nah, Jure Tim, ini juga tadi Mas Gita juga sempat bilang, ini katanya, apa tadi? Murid harus bisa mengalahkan guru. Ini akan terjadi nih kayaknya, Bang Bes ketemu sama Coach Luis Mia. Oh, cepet banget ya? Cepet banget gitu. Emang dia murid terus dia mah yang kerja aja. Tapi kan at least dia dapat pelajaran dari Luis Mia juga dong. Iya gitu. kan? Ini Persib bakalan ketemu sama Rans ini gimana? Persib kemarin kalah 5-1. Iya. Rans. Kalian aku lupa. Rans ini menang. Rans menang pertama kalinya lawan Barito yang juga ada di papan bawah. Rans menang. Ini dua-duanya tapi sama-sama ngincer dan butuh kemenangan. Kira-kira yang bakal unggul Coach Luis Mia atau Bang Bes nih? Balik Persib dulu ya. Kalau ngomongin Persib Persib kan sebenarnya gini, balik lagi pada saat Robert Rene Albert dipecat. Pada saat mereka belum mencatat kemenangan pun dalam 3 pertandingan. Berturut-turut mereka menang kan. Itu yang mematahkan semuanya. Kemudian kalau kita sekarang melihat bagaimana mereka kalah 2-3 dari Bali, kalah 1-5 dari PSM, mereka kan diharuskan menang ya. Terlepas sudah ada sentuhan Mila atau tidak, lawan Rans kan seharusnya peluang besar mereka untuk menang. Persib ada 4 pertandingan ke depannya yang penting. Lawan Rans, lawan Arema, lawan Barito, dan lawan Persija Jakarta. 2 ini benar-benar harus dimenangkan, Barito lawan Rans, karena ini lawan yang seharusnya bisa mereka kalahkan. Jadi kalau ditanya siapa yang menang, ya seharusnya Persib menang. Bisa menghadapi Rans saat ini. Mas Vino, kalau Persib sendiri, kan ini kan kalau Coach Luis Mia ini ya namanya baru ya kan, kemarin sempat ada tagar Coach Luis Mia out apa segala macam. Cuman kan ini baru bener-bener baru nanganin Persib kan. Terus kayak kemarin kita juga tahu di timnas punya justru kayak punya jangka waktu yang cukup panjang untuk bisa ngeblend sama pemain-pemainnya. Ini akan lama nggak nih di Persib? Tapi kenapa tagar Luis Mia out mau dibuat sama penjual-penjual tinggi badan itu yang ikut-ikutan hashtag kan. Kalau main di Twitter tuh lu bukan nih lagi trending, gak akan nyambung gitu kan. Itu dibuat sama yang jual tinggi ortopedi peninggi. Oh, buzzer jadinya, buzzer, bukan bobotoh. Pembesar Pembesar ya pembesar rezeki gitu ya. Nggak ada pokoknya. Jadi ya kalau misalnya yang tagar out itu gue nggak terlalu percaya itu secara organik itu pasti kayak udahlah ada gitu botnya aja, gitu kan. Cuman gue ngelihat lawan Rans nanti ya jelas lu main di home ya tentunya udah tahu kan keinginan supporter Bobotoh itu kalau Persib main di home tuh apa gitu kan. Dua kemenangan dua pertandingan yang sudah dilalui dia kalah lawan Bali United PSM. Apakah ini akan jadi yang ketiga? Kan nggak lucu juga kalau dia hampir kalah 3. Kalau lawan Bali kan coach belum ada kan? Belum campur tangan. Ada di antara penonton. Iya, Luis Mia ini kan kemarin juga kan katanya sakit gitu kan. Terus akhirnya dia harus mengawal Persib debutnya di laga lawan Rans gitu kan. Tapi kan maksud gue di lawan PSM kemarin ketiadaan Luis Mia ini ya ngaruhnya berapa persen sih? Nggak terlalu berpengaruh juga gitu. Toh banyak juga tim yang kalau memang udah bagus pelatihnya nggak hadir pun, dulu zaman Mario Gomez pun ataupun Robert juga pernah beberapa kali nggak ada pun ya oke. Kemarin juga Robert Teko nggak ada, oke aja gitu. So itu nggak ada ngaruh-ngaruhnya menurut gua gitu kan. Nah laga lawan Rans nanti gua harap sih ya ketika lu selalu disuguhkan dengan 2 kekalahan supporter Persib, ini emang harus dikasih menang supporter Persib. Masa iya lu 3 kali kalah gitu kan. Jadi 3 kali kalah lu mau bikin Bobotoh demo lagi gitu. Karena yang di demo siapa yang out gitu kan. Nggak mungkin juga ya, belum ada di bangku cadangan udah di out. Iya, siapa yang out gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Lagian
yang jadi PR Luis Milla ini ya sekarang lu harus mulai dari ruang ganti dulu deh. Tanpa harus mikirin teknis di lapangan atau gimana gitu. Ini pemain yang secara secara kelas ini udah premium banget gitu kan. Iya, dari sangat premium. Iya, premium maksudnya banget. pembeliannya semuanya ya. Nggak seharusnya bisa dibantai sama Borneo, harusnya bisa dibantai sama Bali United gitu. PSM. ya. PSM. Ini gua rasa memang ada masalah di ruang ganti dan ini memang harus diperbaiki sama Luis Milla gitu. Harus diperbaiki sama Luis Milla ketika memang lu memulai latihan atau pertandingan apapun ya pemain tuh ya enjoy gitu kan. Masalah ruang gantinya apa ya Coach Luis yang lebih tahu gitu kan. Ya. Mas Gita, tapi kalau melihat sosok Luis Milla bisa nggak nanganin ini? Bisa, tapi nggak immediate gitu ya. Yang Nggak tadi kita langsung. sempat bahas ya, Jadi pasti emang akan nggak ada berproses. take time Tapi kan sih. harus dilihat gini, yang Vino bilang tadi, dibantai sama PSM, dibantai sama Borneo. Itu mereka mainnya jelek loh. Jadi benar-benar main jelek dan kalah. Lawan Bali, terlepas mereka kalah kan mereka menampilkan permainan yang baik ya. Jadi itu salah satu pertandingan yang sejauh ini yang terbaik di Liga 1 sampai sejauh ini. Ini gambaran bahwa kalau mau main baik Persib pun bisa melakukannya dan harusnya mereka lakukan. Dan sesudah pertandingan lawan Bali kan kelihatan banget Bobotoh bagaimana marahnya ya sampai terlihat lah di wajah mereka di sorot kamera itu bahwa semua pemain yang lewat di tunnel itu dikata-katain itulah. Dan pengen aja ngelihat orang netral pasti pengen orang netral kayak gue pasti pengen melihat bahwa Bobotoh itu teriak ke Luis Milla famos kayak gitu lah dan itu memang harus dilakukan karena ya Luis Milla benar-benar harus membawa kemenangan pertama dan di mana lawan-lawannya yang lebih mudah untuk dikalahkan. Dari 4 ini kan ya memang Rans dan Barito yang lebih mudah dikalahkan. Tapi kalau melihat posisi Rans saat ini dan kondisi Rans saat ini gimana Mas? Rans baru aja mencatat kemenangan pertama lawan Barito. Tapi lawannya Barito dan dari penalti. Yang menarik ya. adalah Wander Luiz yang tidak diperpanjang oleh Persib akan balik lagi untuk menghadapi mantan klubnya ini ya dan pasti, makan Konate. ini akan jadi pertandingan. Sebenarnya kalau melihat Persib itu premium, Rans juga ada nama-nama besar yang ada di sana walaupun nggak premium amat ya. Ya menarik bahwa duel antara dua klub ini akan sangat menarik, apalagi ini dua klub yang sangat butuh kemenangan. Terlepas apapun kan Rans belum bisa membuktikan bahwa mereka hanya menang pertama lawan Barito Putra yang juga ada di papan bawah. Iya, tapi ini juga jangan lupa Rans punya Bang Bes. Iya. Yang bisa ngasih insight Tuh, nih. Oh, ini dia. Bang Bes. Percaya proyek. Ini percaya proyek jadi cuan. Proses dong. Tapi ini artinya kalau Mas Gita sendiri sebenarnya mengunggulkan Persib ya harusnya. Mas Vino? Rans buat finger twist buat Persib. Berarti kan paham kan finger twist kan? Karena setiap gue bilang ini jadinya ini. Finger twist buat Persib. Oke deh. Oke, ini seru banget ya pembahasan kali ini. Kita lihat ya nanti siapa tim-tim yang akan bangkit, siapa yang bisa mempertahankan dan siapa juga yang mungkin ini kita juga ngelihat ya. Ini kan liga tersadis ya. Udah 5 baru 8 match, udah 5 dan mengintip 1 ya. Iya, dan udah tinggal nunggu lagi. Kita nggak tahu siapa lagi yang bakal dipecat. Mudah-mudahan bisa baiklah hasil-hasilnya semuanya memuaskan semua pihak. Oke deh. Jadi terima kasih banyak udah nonton. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita bahas hasil-hasil dari matchday ke-8. Mas Gita makasih, Mas Vino makasih. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.